Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi bi sirril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa selawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua sebagai pengikutnya, pengikut yang selalu berusaha untuk istiqamah, pengikut yang selalu berusaha untuk selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni yang berupa nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat sehat wal afiyah. Dengan nikmat itu semua kita bersama-sama bisa hadir di ini majlis di rumah Allah yang kita cintai ini, itu semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi hari ini berkumpulnya kita di sini akan mendapatkan ridho daripada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang cerah ini insyaallah Al-Fakir akan menyampaikan sebuah tema menuju kebahagiaan di bulan suci Ramadan dengan madrasatul Ramadan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. In ahsantum li anfusikum wa in aqsantum falaha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man saliman muslimu min lisanihi wa yadihi. Wa qala aidan amsik 'alal lisan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama masih menjalankan kewajiban kita sholat subuh berjamaah dan masih menjalankan saum di bulan Ramadan.
Itu semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Banyak di antara saudara kita, tetangga kita, dan teman-teman kita yang telah pergi meninggalkan kita terlebih dahulu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa menjalankan ibadah bulan suci Ramadan di tahun ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga puasa kita ini benar-benar menjadi puasa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa di bulan suci Ramadan itu jangan kita jadikan semata-mata karena kewajiban kita sebagai umat Islam. Walaupun puasa menjadi kewajiban dan puasa itu Allah Subhanahu wa taala langsung yang menilai pahala puasa kita, akan tetapi puasa di bulan suci Ramadan itu agar kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ujung ayat yang tadi saya sampaikan, la'allakum tattaqun, bahwasanya kita benar-benar bertakut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan benar-benar menjalankan ibadah puasa benar-benar semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan puasa itu karena menggugurkan kewajiban kita. Kalau puasa itu sekedar menggugurkan kewajiban kita, banyak orang-orang di luar kita dia pun juga berpuasa. Jadi puasa itu hanyalah sarana untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Kalau kita mempunyai la'allakum tattaqun, dimanapun kita berada, kapan saja, walaupun bukan bulan suci Ramadan, kita mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Kita masih diberikan nikmat. Nikmat kita bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Insyaallah pahala kita di bulan suci Ramadan benar-benar mendapatkan nilai yang paling bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan suci Ramadan ini Allah langsung yang akan menilai pahala ibadah kita. Dan pahala itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sunnah menjadi pahala wajib. Yang wajib itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 70 dan mungkin lebih. Dalam hadis lain 70, dalam hadis satu lain lebih dari 7. Pokoknya berlipat ganda insyaallah. Akan tetapi kita jangan menilai yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, jangan semata-mata kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan rasa la'allakum tattaqun di dalam diri kita agar kita benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempunyai rasa la'allakum tattaqun kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar setelah Ramadan kita benar-benar akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai yang lebih dibanding tahun-tahun yang lalu. Jadi nilai keimanan kita, nilai takwa kita harus benar mempunyai nilai yang lebih dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dengan kita mempunyai rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan berpacu untuk berbuat yang lebih baik. Jadi tidak kita sekedar puasa di bulan suci Ramadan, kita membaca Al-Quran, kita berzikir, kita berselawat, segala macam ibadah kita jalankan di bulan suci Ramadan. Akan tetapi setelah Ramadan berakhir,
berakhirlah juga semua amal ibadah kita. Jangan sampai kita seperti itu. Kita tancapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita berumah tangga pun kita takut kepada Allah. Jadi semua yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan hitung-hitungan pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan jalan di jalannya realnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan menjaga kita. Apa yang kita lakukan, bila mana kita lalai, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita, akan membentengin kita. Oleh karena itu, kita marilah banyak-banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini seorang pemimpin yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar ini 11 sahabat Nabi yang dijamin oleh Allah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-kisah Umar bin Khattab ini, kebiasaan Umar bin Khattab ini, setiap pagi beliau tuh minum susu onta. Suatu ketika stok susu onta Umar habis. Hadam, dia punya pembantu, kebingungan karena dia takut dengan Umar, takut dengan majikannya. Dia ambil susu onta, stok susu onta yang itu untuk rakyat. Dia ambil karena dia takut, dia stoknya habis, dia tidak sempat beli, dia ambil stok susu yang untuk rakyat. Karena Umar ini sebagai pemimpin yang benar-benar taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia ambil, dia kasih 1 gelas Umar. Kebiasaan Umar itu minum susu sebelum dia beraktivitas. Susu onta. Kalau Umar minum, setelah berapa menit muntah. Lalu Umar bertanya, "Ya karyawanku, ya hadamah, ini susu onta dari mana?" Lisan Umar ini bertanya karena digerakin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Umar ini benar-benar orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi semua organ tubuhnya Allah jaga. "Ya hadamah, ini susu engkau beli di mana? Beli atau engkau boleh mengambil dari stok susu untuk rakyatku?" Ini pembantunya Umar kebingungan. Kok Umar bisa tahu? Kok majikanku bisa tahu? Ditanya lagi, sampai ketiga kali dia menjawab, "Iya Tuan, saya ambil dari stok susu untuk rakyat." Ini contoh Umar. Karena Umar sahabat Nabi, dia benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dia makan itu tidak menerima, perutnya tidak menerima barang yang haram. Coba lihat, 1 gelas susu, seorang pemimpin karena benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jaga. Nah, insya Allah
kita bisa mengambil kisah Umar bin Khattab ini, agar kita keseharian kita bisa benar-benar kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kita berada, siapapun kita, pasti akan menjalankan lurus di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih kita sebagai kaum laki, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ar-rijalu qaumun 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin kaum wanita. Oleh karena itu kita benar-benar ajarin istri kita, ajarin anak kita untuk dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekedar dia takut kepada kita, tancapkan anak istri kita agar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didik dia agar dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekedar dia takut kepada kita. Kalau istri anak kita takut hanya kepada kita di saat kita pergi ke kantor, berdagang, dia tidak punya rasa takut. Dia hanya takut kepada diri kita. Tapi kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kita, tidak ada kita, dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita sebagai suami. Kita di kantor, dimanapun kita berada, kalau kita punya rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tattaqun, bukan kita takut pada istri kita, tapi kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kita takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan berbohong kepada istri kita. Kita akan berkata yang jujur. Begitu juga sebaliknya istri kita. Begitu juga bila mana kita jadi pemimpin. Kalau kita mempunyai rasa takut, bukan sekedar kita menjalankan kewajiban kita, kita akan benar-benar dimanapun berada, di tempat manapun kita berada, di bulan apapun kita berada, di hari apapun kita berada, kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan berbicara yang benar, dan Allah pun akan menjaga kita. Bila mana kita akan berbuat yang tidak baik, akan dipagarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dihalangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita takut kepada Allah, dan Allah pun akan cinta kepada kita. Allah akan menjaga kita. Semua organ tubuh kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam keseharian kita jalankan apa yang diajarkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, kalau kita mempunyai rasa takut, insya Allah kita akan jalan lurus, kita akan benar, insya Allah. Terlebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, banyak-banyaklah kita membantu saudara kita, tetangga kita, dengan kita menancapkan rasa la'allakum tattaqun. Kita akan mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, karena Allah cinta kita. Cinta kita kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersedekah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menitipkan kita harta, kita bersedekah. Bukan karena sekedar kita dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan itu harta. Tapi jangan kita berpikir seperti itu. Kita berpikir untuk menggugurkan kewajiban kita, tapi kita tancapkan la'allakum tattaqun, agar kita beramal itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kita belajar pun demikian. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kalau kita jalani dengan rasa kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita mempunyai madrasah, sekolah di dalam diri kita. Jadi kita mempunyai sekolahan sendiri
sekolahan di dalam diri kita agar kita mempunyai nilai yang lebih, bukan hanya mempunyai nilai pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua yang kita jalankan akan memberikan nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mempunyai nilai yang baik di sisi manusia, sia-sia. Kita mempunyai nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki harta itu berkewajiban mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu hak kewajiban. Tapi pada dasarnya harus kita mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar mempunyai nilai lebih dan benar-benar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara yang akan kita bawa amal kita yang akan menemani kita, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijama tabnu adama in qata amalu illa min salasin sadaqatul jariyatil aw ilm yantafahu bihi waladun shalihin ula. Bila mana anak Adam meninggal dunia, 3 perkara yang akan dibawa, yang akan menemaninya. Yang pertama yaitu sedekah jariyah. Marilah di bulan suci Ramadan ini kita banyak-banyaklah bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar harta yang kita miliki ini benar-benar harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah titipkan benar-benar akan menjadi keberkahan dan benar-benar yang akan menemani kita nanti di hari akhir. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Bila kita mempunyai ilmu yang bermanfaat, kita amalkan, terlebih-lebih ilmu agama. Insya Allah kalau kita punya ilmu walaupun sedikit kita amalkan, akan mengalir pahalanya. Dibanding kita mempunyai ilmu banyak, kita tidak amalkan, akan sia-sia. Jadi marilah di bulan suci Ramadan ini kita buat madrasah di dalam diri kita agar menuju takwanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan jalan di jalan relnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, anak yang soleh dan soleha yang bisa mendoakan kita bila mana kita menutup mata. Jangan sampai kita menutup mata, anak kita tidak tahu cara mendoakan kita karena kita tidak ajarkan. Jangan sampai begitu kita mau menghadap Allah, kita terhalang oleh anak kita, karena anak kita menjadi tanggung jawab kita. Kita ajarin, ini bulan puasa kita ajarin cara berpuasa, dan semua yang kita amalkan itu kita benar-benar untuk menuju ridha Allah dengan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kehidupan kita, menjaga diri kita dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Keseharian kita yang kita jalankan itu semata-mata untuk menjadi tujuan kita, bekal kita di hari akhir. Jangan menjadi gugurnya kewajiban kita. Insyaallah kalau kita bisa menjalankan dan mengamalkan ayat surat Al-Baqarah ayat 183 di ujung akhir ayat, la'allakum tattaqun, insyaallah kita akan jalan lurus di jalan relnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang saya sampaikan mengenai la'allakum tattaqun, agar benar-benar kita bisa
menancapkan di dalam hati kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa di dalam diri kita ada Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi kita, agar kita bisa dibentengi oleh la'allakum tattaqun. Bila mana kita lalai, bila mana kita hilap, dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua tergolong orang-orang yang akan mendapat ridha Allah dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah puasa kita akan menjadi puasa yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua ibadah kita di bulan suci Ramadan ini akan mendapatkan nilai yang benar-benar baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak nilai di sisi manusia. Kita mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar nanti setelah Ramadan selesai kita makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan-amalan di bulan suci Ramadan, setelah kita selesai bulan suci Ramadan, kita makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, makin kita mengerjakan yang sunnah, yang wajib kita kerjakan. Jangan di bulan suci Ramadan kita baca Al-Quran, kita tadarusan, setelah bulan suci Ramadan selesai kita tidak menjalankan lagi. Jangan sampai semua yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, kita mempunyai giat di bulan suci Ramadan karena kita mempunyai misi untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jangan sampai kita berpikiran seperti itu. Kita berpikiran bahwa setelah bulan suci Ramadan ana harus makin taat pada Allah Subhanahu wa taala, karena harus lebih giat agar bisa mempunyai nilai lebih daripada Allah Subhanahu wa taala walaupun di bulan lain. Kalau kita sudah menancapkan rasa la'allakum tattaqun kita, dimanapun kita berada, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, pahala apa yang paling besar nilainya? Nabi menjawab, sabar. Sahabat bertanya lagi, apa ya Rasulullah? As-sabr. Sampai 3 kali Nabi menjawab. Jadi kita harus bisa mempunyai rasa sabar. Kalau orang yang mempunyai rasa sabar, dia bisa menahan rasa sabarnya, rasa emosinya, berarti dia mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa la'allakum tattaqun. Bahkan Nabi Muhammad SAW di saat sahabat bertanya, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Dosa yang tidak bisa menahan rasa sabar. Rasa sabar dalam segala hal. Di bulan suci Ramadan ini kita harus banyak-banyak bersabar. Bersabar dalam kita berpuasa, bersabar dalam kita beribadah. Kalau kita bersabar, banyak bersabar, kita ingat jadi kita sabar itu ingat, wah ana ini harus sabar. Sabar ana ini bukan karena ana ini ngalah sama manusia. Sabar ana ini karena la'allakum tattaqun, karena saya takut pada Allah, jadi saya harus sabar. Jadi tancapkan semua apa yang kita akan lakukan nih, kita ingat la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Insyaallah kita akan benar-benar, tidak sekedar kita aneh sabar, aneh ngalah. Kalau aneh ngalah pasti ganjarannya pahala, banyak sekedar pahala. Tapi kalau kita mempunyai rasa la'allakum tattaqun, benar-benar kita ke Allah.
Jadi organ tubuh kita ini benar-benar kita jaga. Anak takut sama Allah, jadi anak harus sabar. Anak takut sama Allah, anak harus berpuasa, nahan lapar dan haus. Anak takut sama Allah, anak harus ngajarin anak istri anak puasa, ngajarin tetangga anak takut sama Allah, anak harus bersedekah karena anak punya duit. Anak takut sama Allah, anak harus berbagi, harus membantu. Jadi rasa takut bukan rasa kewajiban, rasa mengalah. Jadi semua yang kita lakukan tuh harus mempunyai rasa la'allakum tattaqun. Semua yang kita lakukan harus mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal, dalam di rumah tangga, kita bekerja di kantor, kita mendidik anak kita bersedekah, semua hal kita tancapkan di hati kita la'allakum tattaqun, bahwa kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekedar kewajiban. Insyaallah dengan satu kalimat la'allakum tattaqun, ini ayat yang sangat dahsyat. Firman Allah ini yang sangat dahsyat. Bila mana kita amalkan, insyaallah kita akan jalan lurus di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Al-Fakir dan antum sekalian bisa mengamalkan di ujung ayat, di ujung surat Al-Baqarah ini. Insyaallah agar kita bahagia di dunia wal akhirat. Kita dengar sepele, dengarnya kita sepele, ya gampang gua harus takwa kepada Allah, sepele kedengarannya, tapi menjalaninya, ujiannya masya Allah luar biasa ujiannya, tapi kita terus kita jalan. Manusia tempatnya hilap, tapi kita tancapkan terus dalam diri kita. Langkah kita dimanapun kita mau, kemanapun kita berkendaraan pun, terlebih-lebih bulan puasa kita jalan, amarah kita di jalanan luar biasa. Jadi kalau kita bawa kemana-mana tuh la'allakum tattaqun, kita bawa kemana-mana, insya Allah deh kita akan jalan lurus di jalan relnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang Al-Fakir sampaikan. Judulnya la'allakum tattaqun. Kita bentengin diri kita dengan madrasah diri kita. Madrasah diri kita dengan apa? Dengan la'allakum tattaqun. Insyaallah kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup talim kita dengan kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa hamba-Mu ya Allah, baik dosa yang kecil maupun yang besar ya Allah. Berikanlah hamba-Mu ya Allah kesehatan ya Allah, kesehatan agar hamba-Mu bisa menjalankan kewajiban-Mu ya Allah, dan hamba-Mu bisa beraktivitas ya Allah. Bila mana ya Allah hamba-Mu mempunyai lalai ya Allah, tolong ya Allah hilangkan kelalaian hamba-Mu ya Allah. Apabila hamba-Mu mempunyai rasa malas ya Allah, hilangkan rasa malas itu ya Allah. Hamba-Mu mohon padamu ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Hanya Engkau lah tempat hamba-Mu bergantung ya Allah. Hanya Engkau lah tempat hamba-Mu bersandar ya Allah. Engkau lah yang bisa membantu hamba-Mu ya Allah. Hamba-Mu yakin ya Allah, Engkau maha segala-galanya ya Allah. Hamba-Mu mohon padamu ya Allah, berikanlah hamba-Mu jalan ya Allah di keseharian hamba-Mu ya Allah, agar hamba-Mu bisa mencapai tujuan-Mu ya Allah, tujuan yang sesungguhnya ya Allah, sesungguhnya yang tujuan yang benar, yang baik ya Allah, yang di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kedua orang tua hamba-Mu ya Allah. Terimalah amal ibadahnya ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Dan hamba mohon padamu ya Allah, agar anak-anak hamba-Mu menjadi anak yang soleh dan soleha ya Allah.
Berikanlah akhlak anak-anak hamba-Mu seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Dan berilah kecerdasan ya Allah anak-anak hamba-Mu ya Allah. Kecerdasan agar dia bisa mencapai cita-citanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hamba mohon padamu ya Allah agar lisan hamba-Mu ini ya Allah, sekesal apapun hamba-Mu ya Allah kepada anak hamba-Mu ya Allah, agar lisan ini keluar doa ya Allah, tidak keluar kejelekan ya Allah, karena anak hamba-Mu ya Allah, tujuan hamba-Mu ya Allah yang akan meneruskan hamba-Mu ya Allah. Jagalah lisan ini ya Allah, sebagaimana sekesal apapun ya Allah, jangan keluarkan lisan ini ya Allah untuk menyumpai anak hamba-Mu ya Allah. Doa yang keluar ya Allah, berikan doa ya Allah untuk lisan ini ya Allah. Berikanlah kebaikan untuk lisan ini ya Allah, dan berikan kebaikan untuk tangan ini ya Allah, agar bisa memuliakan saudara-saudara hamba-Mu ya Allah. Jauhkan ya Allah daripada perbuatan ya Allah yang Engkau larang ya Allah. Dekatkan perintah-Mu ya Allah, dekatkan daripada perintah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di pagi hari yang cerah ini ya Allah, berikanlah hamba-Mu ya Allah jalan menuju ridha-Mu ya Allah dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih kurangnya Al-Fakir mohon maaf. Perkataan yang salah itu datangnya dari kebodohan Al-Fakir, dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.